Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, apa kabar hari ini kalian semuanya guys? Semoga baik-baik saja. Per hari ini kita melihat market sebenarnya cenderung itu mendapatkan bounce, atau kita melihat Bitcoin itu naik walaupun secara persentase tidak terlalu besar. Tapi kita bakalan bahas kira-kira apa yang sedang terjadi secara price action, kemudian apa yang bisa kita expect untuk beberapa waktu mendatang, dan kira-kira bagaimana keadaan market untuk beberapa hari belakangan. Kenapa kita masih melihat Bitcoin tidak melakukan pergerakan yang cukup besar. Jadi ada beberapa berita yang menurut saya menyebabkan hal tersebut terjadi. So, stay tune terus sampai akhir video. Nah, kita bakalan mulai dari coin market cap per hari ini. Secara global, market cap crypto berada di angka 1,12 triliun dolar atau naik sekitar 1,07%. Dan membuat di top 10 coin itu rata-rata juga berwarna hijau. Walaupun kenaikannya itu hanya sekitaran 0, sekian persen sampai kurang lebih 2%, dan menjadikan Polygon Matic hari ini sebagai top performer dengan kenaikan 2,67% menuju 0,91 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke data dan berita terbaru hari ini. Nah, untuk kalian yang nggak tahu, semalam itu kita sebenarnya mendapatkan rilisnya data inflasi dari Amerika Serikat, yaitu adalah Core PCE Price Index Year on Year, dan juga PCE Price Index Year on Year. Yang bedanya dengan CPI adalah kalau Core di sini, itu adalah tingkat inflasi jika kita mengeluarkan makanan dan energi. Nah, berita buruknya adalah bahwa kita melihat ada peningkatan di Core PCE dan juga PCE Price Index. Oke, nah, dengan adanya hal ini itu kembali membuat market makin nervous lagi. Kenapa? Karena yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah ini berarti kita akan melihat inflasi itu kembali naik ke angka yang tinggi, ataukah ini hanya semacam noise? Artinya, walaupun secara overall kita melihat tren inflasi itu menurun selama berbulan-bulan, dan sesekali pasti akan ada naiknya dan kemudian lanjut lagi turun, ataukah kita akan melihat dia justru kembali bounce naik ke atas. Nah, itu mungkin baru kita bisa jawab dalam beberapa bulan mendatang setelah kita melihat update untuk data inflasi selama beberapa bulan ke depan. Kalau misalnya secara berturut-turut, misalnya kita melihat CPI dan juga Core PCE Price Index ini terus mengalami peningkatan, tentunya itu bukan berita baik, karena bisa jadi berarti kita akan melihat inflasi kembali ke angka yang sangat tinggi. Oke, dan dengan adanya hal ini juga menyebabkan, kalau misalnya teman perhatikan konsensus untuk sekarang, orang-orang itu kembali menyatakan bahwa harusnya nanti di pertemuan 14 Juni 2023 ketika ada Fed Interest Rate Decision, maka 64% para konsensus di sini menyatakan bahwa mereka merasa the Fed bakalan masih menaikkan suku bunga lagi. Yang awalnya orang-orang sudah yakin gitu dan dominan percaya bahwa the Fed sudah selesai menaikkan suku bunga dan akan melakukan pausing rates di bulan Juni, tetapi karena data terbaru yang kemarin muncul dan juga ada statement dari kakek Powell yang sedikit ambigu, membuat market sedikit ragu lagi, dan sekarang justru berbalik. Yang awalnya dominan merasa harusnya the Fed bakalan pausing rates atau tidak lagi menaikkan suku bunga, tapi karena ada beberapa hal yang tadi saya sebutkan, kali ini justru 64% atau lebih dominan orang-orang merasa the Fed masih akan menaikkan suku bunga di bulan Juni 2023. Ya, walaupun tentunya dominan orang merasa kalaupun naik itu cuma 0,25%, tapi tetap aja berarti masih akan ada kenaikan. Bahkan tidak jarang sekarang yang merasa the Fed masih akan melakukan kenaikan suku bunga sampai 2 kali lagi di tahun ini. Artinya di bulan Juni 1 kali, di bulan Juli juga akan dinaikkan lagi. Alasannya simple karena, sekali lagi, data yang dijadikan oleh The Fed sebagai acuan adalah data inflasi dan juga data unemployment rate. Tugas mereka adalah apa? Untuk menstabilkan tingkat inflasi atau menurunkan tingkat inflasi, tapi tetap mempertahankan unemployment rate yang kuat. Tetapi karena inflasi terlanjur sangat tinggi dan unemployment rate itu terlihat masih sangat kuat, maka untuk sekarang sebenarnya mereka sedikit merelakan unemployment rate untuk naik gitu. Dan justru diharapkan oleh kakak Powell unemployment rate itu naik supaya berarti tingkat pengangguran semakin tinggi, artinya semakin banyak orang yang tidak berpenghasilan,
dengan harapan spending di Amerika bakalan menurun dan itu akan juga membantu menekan angka inflasi. Nah, kenapa masih ada orang yang percaya bahwa The Fed masih akan menekan suku bunga sampai 2 kali lagi? Karena sampai sekarang gitu ya, target inflasi The Fed masih belum tercapai, bahkan masih jauh dari kata tercapai. Dan yang kedua, unemployment rate itu angkanya masih terlihat cukup kuat. Jadi bagi mereka mungkin masih cukup ruang bagi The Fed untuk menaikkan suku bunga sampai 2 kali lagi. Tapi bagaimana menurut teman-teman? Apakah kalian merasa The Fed sudah selesai menaikkan suku bunga atau kalian berada di kubu yang merasa The Fed akan menaikkan 1 kali lagi atau 2 kali lagi? Kalian mungkin boleh kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Nah, yang kedua juga, ya ini mungkin spesifik untuk Bitcoin ya, bahwa sebenarnya di Amerika Serikat, kalau teman-teman tahu, sudah ada 4 gubernur di berbagai daerah besar di Amerika yang sebenarnya menyatakan gitu ya, walaupun tidak langsung eksplisit menyatakan dia mendukung Bitcoin, tapi dengan statement-statement yang mereka keluarkan, itu kita bisa tafsirkan sebagai pro terhadap Bitcoin. Di antaranya adalah gubernur Texas, yang memberitahu ke Bitcoin miners atau para penambang Bitcoin untuk memperkuat power grid mereka. Kemudian Gubernur Colorado, Jared Polis, menyatakan bahwa mereka merencanakan untuk menerima pembayaran pajak menggunakan cryptocurrency. Walaupun ini bukan berita baru ya guys, di tahun 2022. Yang Texas juga 2022. Yang terbaru itu Ron DeSantis, Florida Governor atau Gubernurnya Florida, juga menyatakan bahwa dia pro terhadap Bitcoin. Yang terakhir, Wyoming Governor Mark Gordon owns crypto. Jadi Gubernur Wyoming, Mark Gordon, juga menyatakan dia memiliki Bitcoin. Jadi semakin banyak gitu, tidak hanya sekarang institusi, kemudian bank yang mulai pro terhadap cryptocurrency, sekarang para pejabat-pejabat juga sepertinya sudah sedikit melek gitu ya terhadap teknologi yang ada, yang lagi rising sekarang cryptocurrency, dan mulai embrace gitu. Oke, ini sekali lagi bisa jadi gitu ya, salah satu penguat iman untuk teman-teman yang mungkin sampai sekarang masih merasa, aduh kenapa saya harus hold Bitcoin gitu ya. Apakah benar nih Bitcoin akan menjadi aset masa depan? Untuk sekarang kalian bisa melihat semakin banyak pejabat-pejabat besar, perusahaan-perusahaan besar, institusi-institusi besar yang pro terhadap Bitcoin. Sekali lagi, apakah menurut kalian mereka akan melakukan hal tersebut tanpa melakukan riset terlebih dahulu? Seperti BlackRock contohnya, mereka pro terhadap Bitcoin. Menurut kalian apakah mereka ngasal masuk gitu? Kalau mereka merasa mungkin Bitcoin tidak akan bertahan lama lagi, saya rasa tidak gitu. Jadi itu mungkin logikanya saja, logika sederhananya seperti itu. Oke? Dan kita juga bakalan melakukan update untuk Fear and Greed Index. Nah, selama kurang lebih 1 bulan terakhir, sebenarnya lebih dari itu ya teman-teman. Selama lebih dari sebulan, saya rasa, kita sudah berada di area kurang lebih netral, guys. Kalaupun ada greed, itu greednya cuma greed sedikit. Tidak sampai mencapai angka sampai extreme greed. Dan jika teman-teman perhatikan, ini adalah rekor baru, gitu ya. Walaupun ini datanya sampai 2018 saja, tapi tidak pernah dari tahun 2018 sampai sekarang kita melihat Bitcoin atau Crypto Fear and Greed Index itu stuck di antara range 50 sampai 60-an itu berbulan-bulan. Bahkan kalau misalnya teman-teman perhatikan, ini sudah dari bulan Januari. Kita berada di range 50-an sampai 60-an. Januari sampai bulan Mei, kurang lebih 5 bulan. Dan itu kalau misalnya kalian perhatikan dari tahun 2018, tidak pernah terjadi, guys. Oke? Dan yang mendekati itu hanya di tahun 2020 ketika itu kita mencapai Fear and Greed Index di area netral itu kurang lebih berapa? Hanya kurang lebih 2 bulan sebelum pada akhirnya kita spike. Di sini juga sama, kita mengalami Fear and Greed Index itu dalam keadaan netral selama kurang lebih 1,5 bulan. Kita sekarang sudah berbulan-bulan stuck di area range netral. Nah, apa kesimpulannya? Ditunjukkan di sini bahwa berarti market sekarang itu cenderung gitu ya. Cenderung itu masih 50-50. Ragu gitu guys, nervous, masih wait and see. Kenapa? Ya karena beberapa hal yang juga udah kita bahas beberapa hari sebelumnya. Kenapa market sekarang sepertinya masih enggan gitu untuk menentukan arah berikutnya? Karena berbagai masalah yang sedang dihadapi dunia sekarang.
kita kalau mau bahas ya banyak banget. Masih soal eskalasi perang antara Rusia Ukraina, oke? Kemudian ada soal debt ceiling di Amerika Serikat, tentunya juga soal kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh The Fed secara terus-menerus, oke? Dan berbagai hal lainnya. Yang membuat market itu masih kayak, aduh ini habis ini mau kemana gitu ya. Jadi rata-rata itu masih dalam keadaan wait and see. Tetapi biasanya teman-teman kalau misalnya kita melihat ada setumpukan gitu ya, Fear and Greed Index itu berada di keadaan netral, biasanya tidak lama kemudian kita bakal mendapatkan pergerakan yang cukup eksplosif gitu ya. Terjadi 2 kali sebelumnya, itu di bulan Januari sampai Februari 2020 kita stuck di area 50 sampai 60, kemudian kita mendapatkan pergerakan yang signifikan ke bawah. Sama juga di sini, kita juga stuck di area netral, kemudian kita mendapatkan spike secara tiba-tiba ke atas. Ya, ini juga kembali menjadi salah satu alasan kenapa saya merasa harusnya tidak lama lagi kita akan melihat market itu volatility-nya kembali. Oke, jadi itu adalah beberapa data yang menurut saya perlu kalian ketahui untuk hari ini. Dan yang terakhir juga, ini mungkin hanya untuk teman-teman yang gampang terbawa arus gitu. Bitcoin drops below 26K. Everyone on Twitter, fuck, wreck. Back to multi-year bear market. We're going to 12K. 31K was the top. Artinya, ya ini saya summarize saja ya guys. Dia mengatakan bahwa kalau misalnya kita melihat Bitcoin drop ke 26.000, semua orang di Twitter pasti mengatakan, wah hancur, gitu kan. Parah, ini kita bakalan drop lagi ke low yang baru, kita bakalan ke harga 12.000, kita bakalan ke 10.000, dan seterusnya. Dan 31.000 bisa aja sudah menjadi local top pada saat itu. Tapi kalau kita mulai melihat Bitcoin start breaking di atas 28.000, orang-orang mulai menyatakan hal yang lain lagi. Sudah mulai optimis lagi menyatakan, wah kita akan ke 100.000, kita akan ke 250.000, ada yang bilang kita akan ke $1 juta, dan seterusnya. Jadi kalian bisa, yang intinya mau disampaikan di sini adalah kalian bisa melihat sentimen di market itu bisa secepat kilat berubah arah gitu guys. Bitcoin drop di bawah 26, semuanya bearish banget. Bitcoin break baru di atas 28.000, semuanya super bullish. Yang artinya apa nih moral of the story yang bisa kita ambil? Teman-teman kalau misalnya menjadi seorang investor gitu ya, horizonnya itu harus jangka panjang. Coba kalian zoom out. Kalian itu mungkin terlalu terpaku ke time frame yang kecil gitu. Sehingga baru ada misalnya pump $2.000, kalian sudah super bullish. Baru ada koreksi $2.000, kalian sudah super bearish. Coba kalian zoom out gitu ke daily chart atau ke weekly chart. Maka kalian akan menyadari, nah ini saya langsung buktikan aja di chart gitu ya. Kalau kalian zoom out ke weekly atau ke daily chart, kalian akan menyadari bahwa sebenarnya selama berminggu-minggu terakhir, Bitcoin itu nggak gerak sama sekali gitu loh. Kalau di weekly chart itu nggak kelihatan ada bergerak. Kita hanya bermain di range 31.000 dan juga 26.000. Kalau mau melihat pergerakan di weekly, itu modelnya seperti ini. Modelnya seperti ini. Gitu kan? Kalau misalnya kita lihat seperti ini, itu sebenarnya cenderung sideways. Oke? Jadi kalau misalnya kalian yang mengatakan kalian investor, harusnya kalian itu pakainya time frame yang besar, minimal lah daily gitu. Bahkan daily pun menunjukkan hal yang sama sebenarnya. Kita ya cenderung cuman terkoreksi wajar di sini. Tidak ada yang terlalu heboh. Yang kalau misalnya perlu kalian khawatirkan adalah kalau sesuatu yang seperti ini terjadi. Tuh, drop dalam seperti ini. Ya kan? Drop dalam seperti ini, drop dalam seperti ini. Nah ini oke lah, mungkin saya masih mewajari. Kalau kalian panik karena melihat hal ini, saya merasa itu hal yang wajar. Gitu ya, karena ini adalah penurunan yang cukup signifikan. Tetapi, kalau misalnya baru terkoreksi segini saja teman-teman sudah kayak panik kan, dan kemudian bertanya, kok ini saya harus hold atau saya jual aja nih kok, takutnya turun lagi nih, saya beli kemarin di 20.000 bla 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 dan seterusnya. Maka sebenarnya bagi saya secara mental itu kalian belum terlalu cocok untuk menjadi seorang investor. Terlebih lagi di cryptocurrency, karena kalian tahu volatility di cryptocurrency itu jauh lebih tinggi dibandingkan kalau kalian masuk ke aset kelas lain, seperti mungkin gold, forex misalnya, ataupun saham. Kalau di cryptocurrency, penurunan 20-30% dalam satu hari, itu bukan hal yang mustahil, bukan hal yang tidak wajar, wajar-wajar saja.
Oke, apalagi kalau penurunan cuma sekitar 5-10% sehari. Itu lebih wajar lagi dan tidak ada masalah gitu, teman-teman. Jadi, sekali lagi, kalau misalnya teman-teman merupakan seorang investor, coba zoom out deh chartnya. Jangan sampai cepat panikan gitu. Kalau misal baru turun sedikit, jangan cepat-cepat jadi bearish. Kalau baru naik sedikit, jangan cepat-cepat jadi bullish. Coba zoom out dulu gitu. Oke? Jadi, sekarang kita langsung aja masuk ke chart deh guys. Kita bahas price actionnya seperti apa. Nah, untuk teman-teman yang nonton video saya kemarin, harusnya sedikit banyak tahu outlook saya untuk short term banget saya sampaikan kemarin karena kita mendapatkan ada potensial bull flag di sini, maka saya sampaikan kita kemungkinan akan melihat Bitcoin kembali nge-retest ke sekitaran area trendline di sini. Oke, baru dari sana kita harus ngelihat lagi apa yang Bitcoin bakalan lakukan berikutnya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari segi price actionnya lagi, pure price action, maka sebenarnya yang kita lihat itu cenderung positif lagi, teman-teman. Kita ada mendapatkan rally, diikuti ada bull flag berikutnya. Tetapi, permasalahannya di sini, kalau teman-teman buy, maka kalian buy, ketika breakout, kalian buy itu persis di area trendline gitu. Kalau kalian scalping kemarin di sini, masih make sense. Kalau kalian sempat masuk, selamat, harusnya kalian sudah cuan. Dan saya sudah mungkin consider untuk akan taking profit. Karena sekali lagi, kita tidak boleh mendahului market, guys. Kita jangan mencoba-coba untuk menebak apakah market akan mampu untuk break kali ini di atas area trendline. Selama itu belum terjadi, gitu ya, maka kita harus skeptis. Karena bisa saja berarti kita akan kembali terreject dari sini dan justru akan membuat low yang baru. Oke, walaupun secara price action kita menunjukkan ini bullish, tetapi teman-teman, ini tidak worth it untuk diambil. Kenapa? Beda dengan yang kemarin di sini. Karena yang di sini kita berada di area resistance. Itu perbedaannya. Kalau di sini saya sudah sampaikan kemarin, ini mungkin bisa menjadi tergantung teman-teman ya. Kalau profil resikonya high risk, mungkin ini bisa dipeluang jadi scalping. Tetapi ini juga targetnya hanya sampai ke area trendline. Nah, untuk sementara sebenarnya kalau kita segi pure price action, saya masih merasa harusnya kita akan at least mencoba kembali nge-retest ke sekitaran area high terakhir di sini. Tapi ini tidak untuk di trade, guys. Oke, tidak worth it untuk di trade karena kita sedang berada di area trendline. Nah, kalau misalnya kita zoom out ke 4-hour chart gitu ya, tidak ada perubahan sebenarnya yang terlalu berarti yang bisa saya sampaikan untuk kalian, tetapi pada intinya beberapa hal yang beberapa setup yang akan saya manfaatkan kemarin sudah saya jelaskan juga. Saya pengen mencari peluang untuk long terutama gitu ya. Pertama antara kita membuat low baru kemudian membuat fake out dari sini inverse and shoulder dan ini saya masuk. Atau yang kedua kita kembali ke trendline di sekitaran 24 sampai 23 ribu dolar saya juga masuk. Atau kita mendapatkan rally dari sini kemudian ada konsolidasi di atas area trendline di sini. Ini juga kemungkinan bisa saya jadikan peluang untuk long. Oke. Atau yang terakhir kita juga bisa mendapatkan setup ketika kita sudah breakout di atas area trendline di sini. Oke, jadi tergantung nanti market kasih kita yang mana. Oke, setupnya paling jelas di mana, kita ambilnya jadi sana. Oke, kalau untuk short term banget, karena juga kita sekarang udah di weekend, otomatis kita bisa expect volume akan cukup low. So, untuk teman-teman mungkin tidak disarankan untuk trade selama 1-2 hari ke depan. Baru Senin lagi mungkin kalian bisa akan dapatkan setup yang baru. Oke, jadi untuk short term banget, saya merasa Bitcoin harusnya masih akan mencoba untuk push sekali lagi minimal ke area high terakhir di sini. Kalau kita mampu break di atas area di sini, kemudian consolidate, ini adalah berarti kita akan kembali ke area trendline di sini. 27.600. Oke, tapi kalau kita start reject dari sini, dengan volume yang cukup kencang, misalnya contohnya ya seperti inilah teman-teman, seperti ini. Kemudian ada bear continuation pattern. Ini adalah berarti kita akan menjemput ke area low terakhir atau membuat low yang baru. Dan sebenarnya ini skenario yang paling saya harapkan teman-teman. Kenapa? Karena berarti saya bisa mencoba untuk mencari peluang setup dari sini. Kalau dikasih ya, kalau dikasih. Kalau nggak dikasih ya sudah berarti bukan rezeki. Tapi pada intinya untuk sementara, saya pribadi masih akan wait and see terlebih dahulu.
Dan untuk teman-teman yang baik scalper, day trader maupun swing trader, saya juga tidak sarankan untuk masuk dalam kondisi sekarang. Kalian buy di sini bagi saya itu tidak terlalu worth it untuk dilakukan karena sekarang kita berada di area trendline yang harusnya merupakan resistance. Oke, inilah kenapa teman-teman juga perlu gitu ya mendapatkan beberapa mungkin konfirmasi sebelum masuk gitu ya. Kalau kalian cuma pure price action, mungkin kalian akan langsung buru-buru masuk, tapi mungkin kalian tidak consider bahwa di sini ada resistance. Oke, kalau yang kemarin beda cerita, kita masih belum ketemu dengan resistance, kita masih ada ruang untuk naik, dan itu masih harusnya worth it untuk dicoba kalau misalnya teman-teman mau scalping. Jadi saya rasa itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.